Jadi saya berpikir, Pak Wagub ya, Transjakarta harus kuasai seluruh jalur bus Jabodetabek sampai ke Jakarta. Jadi nggak ada lagi cerita. Ini mohon maaf Pak. Orang tanya sama saya, perlu kajian nggak? Saya bilang nggak perlu kaji. Rute 24 jam, malam hari rute mana? Perlu kajian, perlu studi? Nggak perlu. Anda tinggal turunkan Satpol PP atau Disko, lihat malam-malam angkot jurusan mana yang ada. Angkot. Kalau ada angkot malam-malam, berarti di situ dibutuhkan oleh masyarakat. Kita masuk bus kita 24 jam. Nggak usah studi, nggak usah kajian. Nah, terus waktu siang hari gimana cara kajinya? Bus jelek mana yang penuh sesat? Saya udah bilang ini tadi sekda mahasiswa rapatkan ini. Jadi mana yang penuh sesat, itu Transjakarta harus masuk, tempel sama. Nah, sekarang saya mau tanya, orang mau naik Transjakarta 3.500, seenaknya naik, kalau dia nggak keluar dari stasiun, atau 4.000 naik metro mini yang jelek. Pasti Transjakarta. Nah, sekarang APTB. Kita kami keluarin izin APTB dari Tangerang. 7.000 apa 8.000 ya APTB? Bayarnya. 6.000. Artinya 10.000, 12.000. Kita nggak mau tahu. Transjakarta kita harus diperluas sampai ke ujung sana, tetap 3,5. Jadi orang Bekasi, Depok, Tangerang, semua akan naik bus Transjakarta sama 3,5. Ini pasti dia lepasin motor. Ini akan mengurangi. Nah, terus kita umumkan di Bank DKI, siapapun Pak, bukan gaji UMP nih Pak Heru. Siapapun punya rekening Bank DKI, sekalipun dia gaji 100 juta, dia bebas naik bus. Semua. Siapapun buka rekening di Bank DKI. Kita kan semua punya Bank DKI, PLN-nya semua nih. Semua punya. Nah, termasuk saya. Bulan depan kan minggu pertama kan Jumat pakai bus. Nah, saya minta Transjakarta udah siap nih. Saya mau tunjukin ATM Bank DKI saya nih. Saya tunjukin itu, saya bebas naik bus. Terus mau tanya, itu rugi dong, yang kaya-kaya nanti pada ikut naik bus dong. Aduh, kalau orang kaya mau naik bus Pak, alhamdulillah puji Tuhan. Justru itu kita pengen kalau orang kaya mau naik bus Pak. Lu seneng banget gitu. Jadi kenapa lu mesti ribut gitu? Mesti begitu nggak boleh pakai UMP. Semua orang. Ya kan dia punya rekening Bank DKI. Kalau pegawai kita bilangnya gini Pak, payrollnya di situ. Kalau dia nggak mau payroll pun jangan hati saya. Kamu buka rekening bank kan mesti ada saldonya. Itu langsung nasabah Bank DKI melonjak karena bebas naik bus. Nah, terus pertanyaan, kalau semua orang masuk Bank DKI, terus yang naik bus semua nggak bayar gimana? Ya disitulah belanja subsidi 3 triliun sampai 5 triliun. Nah, kalau ini jalan, asisten ekonomi, saya mau bikin surat. Di DKI, tidak ada namanya jual bensin subsidi. Nggak ada cerita. Jadi seluruh DKI nggak ada subsidi bensin, nggak ada cerita ya. Ya parkir mahal, bahan bakar mahal, progresif pajak mahal. Yang murah apa? Naik bus, enak, nggak bayar. Itu aja udah caranya. Jadi taksi, ojek semua akan terkoreksi dengan sendirinya. Kalau bagaimana sopir-sopir yang bangkrut nih? Nah, metro mini sepi, angkot jadi sepi, mikrolet jadi sepi. Kita bikin satu bus 5 sopir kalau kerja 24 jam. Sama 5 kernet, nggak usah pelit. Terima aja. Sehingga Jakarta betul-betul 24 jam ada mobil. Sambil nunggu MRT nih. 2-3 tahun tahan dulu. Ini pegawai kebanyakan gimana? Nah, di sini berlaku hukum itu, pecat-pecatin aja. Malas dikit, ngeyel dikit, meleng dikit, bawa mobil pecat. Main BBM dikit pecat, udah ada CCTV. Pecatnya terus. Sekarang jangan bilang pecat dulu, terima dulu. Baru pecat satu-satu baru lebih enak. Perlawanannya gitu. Kayak gitu aja udah caranya ini. Jadi naik. Nanti yang seluruh kita yang belum kan
kartu tambahan, gitu Bu ya. Dan bagaimana orang rumah susun? Kartu tambahan belum ada, kan satu keluarga buka ATM. Istri saya kan enggak, anak saya kan enggak buka ATM. Tunjukin KTP saja. Begitu KTP alamat rumah susun, KTP kan ada chipnya nih. Tunjukin aja KTP sistem kita, udah naik bus nggak usah bayar. Nah, ini semua rumah susun dimasukin bus. Baru ojek biaya jadi murah. Dan ini mereka mau jualan sayur apapun jadi murah tuh orang rumah susun. Tanam sayur, hidroponik. Nah, Pulau Seribu udah pasti Pak ya. Begitu KTP Pulau Seribu, jadi karena kartu kita belum siap, asal nunjukin KTP Pulau Seribu, KTP rumah susun, udah bebas naik bus. Jadi seluruh pegawai kita, PNS, PHL, semua ada Bank DKI, naik bus sudah tidak bayar. TNI Polri kalau masuk Bank DKI nggak bayar. Saya kira apa yang subsidi 3 triliun. Seluruh Jakarta kok gratis, 5 triliun juga masih pantas. Karena kita mengurangi berapa motor dia lepas. Bus tingkat gratis juga jalan terus, beberapa rute-rute yang empuk. Dia tolong panggil ini, panggil Pak Tanto yang pimpin, atau Bapak lebih ngerti. Jadi intinya saya, seluruh bus di Jakarta mau Transjakarta yang kuasai. Ya bagaimana perusahaan Mayasari, Bianglala, logika saya, dia lebih suka dibayar rupiah per kilometer kan? Dia mau hitung penumpang. Nah kenapa sekarang dia nikmatin ini tau gak? Mereka ini kurang ajar gitu. Sudah kita yang kurang ajar, yang bodoh. Perusahaan bus swasta tuh mengambil rute yang empuk penumpang. Yang tidak ada penumpang dia nggak mau masuk. Kita yang kerja, dia keenakan mutu bus juga dia nggak peduli. Oh kamu pasti naik. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarlah KWK itu ada unsur politik juga. Itu kurang ajar loh. Siapa yang ciptakan KWK? Gak boleh ada KWK angkot kecil gitu Pak. Kita ini gila aja bersama kooperasi ciptakan ribuan. Nggak bisa. Pasti dia ribut. Nanti pasti dia demo nih. KWK angkot bakar bus kita. Gak apa-apa. Justru suruh dia bakar. Aero, begitu dia bakar, setelah polisi tangkapin. Jadi saya senang, suruh dia bakar aja. Kalau mau demo, bakar balik kota lebih bagus. Tangkapin. Baru tangkapin gitu loh. Jadi ini mesti seperti itu cara kerjanya. Ya Pak Wali semua harus. Jadi bus ini dengan cara ini baru mutunya merata. Baru sistem transportasi kita beres ya. Karena selama ini trayek itu tuh nyogok lah saudara. Mana yang empuk, mana keluarin kendaraan, nggak ada kuota taksi juga dicabut Pak. Saya nggak mau ada kuota taksi, sekarang bohong-bohongan. Kita suruh resmiin Mobilo Honda punya Bluebird Group. Kan kamu lihat di lapangan, Mobilo itu merek Bluebird atau Pusaka. Pusaka punya siapa? Punya Bluebird juga. Tapi ini yang Tangerang, yang Bekasi, yang Depok. Kenapa? Karena kuotanya nggak cukup. Kan bodoh kita. Sementara yang dapat kuota nggak beli taksi. Sekarang saya tanya, kalau Bapak pemain taksi, Pak Heru main taksi. Kalau di rumahnya ada nganggur 2, Pak Heru beli 10 lagi nggak taksinya? Nggak mungkin. Jadi lepas ini taksi. Siapapun mau beli taksi, siapa duluan, siapa cepat, nggak ada batas. Pak Yusuf bilang, saya mau kasih 10.000. Kasih aja 10.000. Nggak ada penumpang, lu mampus sendiri. Lu beli aja saya mau. Ngapain sih kita mesti batasin jumlah taksi? Nggak usah. Lalu taksi mewah gimana? Ada taksi mau masuk jalur busway, boleh nggak? Boleh. Beli RFID kita. 1 tahun berapa? Atau sekali masuk dipotong 100.000. Lu mau bayar? Silakan. Tutup. Kamu mau bayar masuk aja jalur busway. Busway macet. Nggak mungkin macet, paling berhenti semua jalan terus kok. Nah terus turun di sub, kasih tahu di sub. Bisa ketangkap ya petugas. Kan ada motor suka masuk nih. Masuk jalur busway, kita bantu angkat kan. Jangan cuma bantu angkat aja, SIM STNK semua disita. Tahan aja. Kapok, pasti kapok mau masuk. Jadi kalau mau masuk, cegat, tidak buntut itu ya, sita aja.
SIM-nya, STNK-nya, kasih surat penyitaan, kasih ke polisi terdekat. Pasti orang baru kapok begitu. Ya jadi bus ini saya yakin ini solusi. Halte semua harus bagus loh Pak Heru. Kalau lelang ini nggak becus, langsung kasih itu aja. Ya Transjakarta yang nawarin iklan ke orang-orang, Anda bagusin ini standar saya. Semua halte bisa nggak selesai 1-2 bulan kasih ke Transjakarta. Maksudnya yang stasiun yang sudah ada halte yang Transjakarta. Mungkin kita bisa pakai SK penggunaan SK. Enggak, kok pinjam pakai dia nggak bisa sewain. Nah, SK penggunaan bisa pemanfaatan. Boleh. Untuk kita pemanfaatan aset. Berarti seluruh halte yang di luar, semua satu merek Transjakarta boleh lah nggak becus. Sementara ini kan sambil menunggu perbedaan Indre, kami kan pakai SK pemanfaatan. Tambahnya kan. Nanti Ya udah lah, jadi sirkuler aja lah, di Transjakarta diganti aja udah. kita tinggal nambah halte Pak. Jadi sirkuler aja udah, pakai surat nanti siapa BPBOD, asisten ekonomi, diganti aja dulu, ganti orang dari Cipaganti aja udah banyak udah dapat. Tapi dia lagi mesti tunggu rapat dengan saham. Cipaganti lebih susah. Mesti pikirin penumpang jam berapa dari Bandung, saingan. Wah, ini mah nggak usah. Dia masih bengkel sendiri lagi. CEO-nya udah banyak aja udah Cipaganti. Aku pikir lebih susah ngendalikan Cipaganti daripada Transjakarta. Kita berkuasa, semua rute bus kita bajak. Punya Transjakarta sekarang. Gimana patas AC? Nggak laku. Lu nggak laku, lu ganti jadi rupiah per kilometer sini, nggak usah berlaku. Dia nggak ada lagi. Itu percaya nggak? Patas AC itu semua jalur empuk. Betul nggak? Semua jalur empuk. Dan dia nggak terintegrasi, mahal. Jalur empuk, orang naik bus, itu kan kelas elit yang patas AC sebetulnya. Dia naik, tapi begitu turun Transjakarta dia mesti bayar, dia jadi males nyambungnya. Nah coba kalau jalur busway, patas itu, AC patas adalah Transjakarta. Beda. Dulu saya kuliah di itu apa? Dekat Lebak Bulus itu, Kelas Mulia, Granada. Saya pulang, saya bisa naik AC. Lebak Bulus, Panglima Polim, Fatmawati, sampai kota. Nah sampai kota putus. Hanya angkot sama ojek sepeda. Yang mewah dikit ada duit lebih naik bajai. Turun situ. Kalau duit lagi bokek, ya naik ojek. Lebih bokek lagi ya naik angkot. Nah itu contoh. Saya dulu les Inggris di LIA Pramuka. Itu kalau pulang ke Gunung Sari, ke industri, saya tinggal di industri, nggak ada lagi angkot, nggak ada lagi bus. Saya harus naik angkot yang lampu satu lampu aja bolang. Serem itu, preman macam-macam ada di situ. Itu langsung Pramuka Tanjung Priok jurusannya, lewat Senen Gunung Sari. Sampai sekarang masih ada, lucu nggak? Angkot itu. Artinya apa? Ini jalur empuk yang kita nggak pernah masuk. Kenapa nggak mau kasih bus satu untuk masuk? Nah saya khawatir angkot-angkot ini nggak ditangkapi juga ada setoran sebetulnya. Jadi pemilik ini ada setoran. Nah kita nggak mau lihat ada setoran sama kayak Pak Manggarani. Ini Kasudinhub Anda ini parah sekali nih. Saya nggak mau juga Pak Wali Kota itu kita kayak pemadam kebakaran. Saya lapor ini ada parkir liar, ngetem, baru langsung turun full. Besok, lusa, hilang lagi. Nanti saya dimaki-maki orang, saya forward lagi, langsung tindakan. Itu pemadam kebakaran, saya nggak mau. Makanya saya lihat camat yang bagus-bagus, yang garang-garang ditarik aja sudin-sudin yang urusan gitu lah. Jadi aja camat yang garang-garangnya lah. Itu camat lurah yang berani gitu ya, yang galak. Ini yang urusan untuk itu, Pol PP, Dishub, semua isinya sama camat-camat aja. Lurah-lurah camat yang galak-galak, yang berani isi aja udah. Capek. Ditanya aja lah, siapa mau jadi Sudinhub? Saya mau Roxy, Monas, Tanah Abang, Duku Atas semua beres. Ini pusat gak ada toleransi. Mobil derek sudah ada gitu banyak. Itu mobil ngangkut motor udah datang juga, truk-truknya yang kayak showroom. Naikin aja semua. Kalau nggak berani ya mundur Pak.
Saya nggak mau cuma laporan asal Bapak senang aja.